Jadi ini tentang pemahaman perkalian. Pertama, misalkan ada A dikali B sama dengan B dikali dengan A. Jadi jika ada A dikali dengan B, itu hasilnya sama dengan B dikali dengan A. Oke, untuk contohnya, contoh misalkan A-nya itu 3 dan B-nya itu 2, berarti jadi 3 dikali 2. Tadi kan A-nya 3, B-nya 2, berarti sama dengan 6. Terus untuk yang B kali A, 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasilnya itu sama kan? 6. Jadi hasilnya itu sama. Jadi untuk catatan di pemahaman ini, bahwa perkalian itu bisa dibolak-balik karena hasilnya akan tetap sama. Pahami perkalian dengan angka 0. Jadi pemahaman tentang perkalian dengan angka 0. Oke, langsung contohnya ya. Contoh, misalkan untuk perkaliannya kita ambil angka 3. Berarti 3 dikali 0 sama dengan 0. Misalkan dibalik, 0 dikali angka 7 sama dengan 0. Nah, jadi di sini 3 dikali 0 itu hasilnya 0. Begitu juga dengan 0 dikali 7 itu hasilnya juga 0. Jadi perkalian 3 kali 0, perkalian 0 kali 7 itu hasilnya juga 0. Jadi hasilnya sama. Jadi catatannya hasilnya pasti 0. Jadi untuk perkalian dengan angka 0 itu hasilnya pasti 0. Jadi angka berapapun jika dikalikan dengan angka 0 pasti hasilnya 0. Oke, kita lanjut ke pemahaman berikutnya. Pahami perkalian angka 1. Jadi jika ada angka 1 dikali dengan angka di sini boleh angka berapapun sesuai yang ditentukan, itu sama dengan angka itu sendiri, angka yang sudah ditentukan, angka itu sendiri. Jadi jika ada angka 1 dikali dengan angka, maka hasilnya angka itu sendiri. Oke, untuk contohnya, contoh misalkan angka 7 dikali 1 sama dengan 7. Jadi jika di sini 7, maka di sini juga 7. Misalkan lagi 1 dikali dengan 4 sama dengan 4. Jadi di sini 4, maka di sini juga 4. Maka kesimpulannya, jadi hasilnya pasti angka itu sendiri. Jadi untuk intinya, jika ada perkalian dengan angka 1, itu hasilnya pasti angka itu sendiri. Angka berapapun kalau dikali dengan angka 1, itu hasilnya pasti angka itu sendiri.
Oke, untuk yang sekarang pahami dan hafalkan perkalian angka 1 sampai 5. Nah, untuk perkalian ini kita mulai dari perkalian angka 2. 2 kali 2. Kenapa ini perkalian satunya nggak ditulis? Kita ingat lagi, tadi kita udah belajar tentang perkalian dengan angka 1. Kan hasilnya pasti angka itu sendiri. Jadi yang perkalian angka 1 kita lewatkan. Jadi langsung ke perkalian 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3, terus 2 kali 4, sampai 2 kali 9 sama dengan 18. Lalu untuk perkalian 3 dimulai dari angka 3 kali 3. Kenapa di sini 3 kali 3? Enggak, 3 kali 2 dulu. Tadi kan udah ada 2 dikali 3, ya kan? Nah, yang tadi kita udah pelajarin itu kalau ada A kali B itu kan sama dengan B kali A. Tadi 3 kali 2 juga itu kan sama dengan 2 kali 3. Hasilnya sama. Kalau udah 2 kali 3 berarti yang 3 kali 2-nya nggak usah karena hasilnya sama. Terus lanjut sampai perkalian 3 kali 9. Terus untuk perkalian yang keempat itu juga sistemnya sama kayak yang tadi sampai 4 kali 9. Terus untuk perkalian yang 5 juga sama dari 5 kali 5 sampai ke bawah sampai 5 kali 9. Nah, itu perkalian untuk 1 sampai 5 ini perlu dipahami dan juga perlu dihafalkan. Jadi dari pembahasan tadi dapat disimpulkan yang pertama bahwa perkalian itu bisa dibolak-balik karena hasilnya akan tetap sama. Terus yang kedua, perkalian dengan angka 0 itu hasilnya pasti 0. Yang ketiga, perkalian dengan angka 1 hasilnya itu pasti angka itu sendiri. Lalu untuk yang keempat, memahami dan menghafalkan perkalian 1 sampai 5. Kenapa ini perlu dipahami dan dihafalkan? Karena kita akan lanjut ke pemahaman perkalian untuk part 2, yaitu tentang perkalian 6 sampai 9 yang menggunakan jari. Jadi ini bakal lebih mudah. Tapi sebelum yang ke part 2 ini terutama yang pemahaman yang keempat, memahami dan menghafalkan perkalian 1 sampai 5 ini harus benar-benar udah paham dan udah hafal dulu. Jadi untuk perkalian yang menggunakan jari itu besok nggak akan kesulitan. Sekian pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.